Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada. Baik umat Tuhan yang sudah ada di rumah sedang mendengarkan program ini, maupun setiap umat Tuhan yang mungkin masih ada di dalam perjalanan menuju rumah atau menuju suatu tempat. Pesan saya, tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan prokes, iya kan? Pakai masker, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan tetap menyertai kita, kuasa Tuhan tetap melindungi kita, dan hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya percaya. Firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan firman Tuhan jelas katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sehingga hidup kita diarahkan, hidup kita dituntun, hidup kita dibimbing, dibawa masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib melalui firman Tuhan yang ada. Mari Sobat Maestro, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berterima kasih sebab penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada atas kami, sehingga di hari pertama secara khusus dalam minggu berjalan ini kami boleh ada dan kami boleh beraktivitas di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah aktivitas kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang menuntun kami masuk dalam kemuliaan lepas kemuliaan, sehingga pada akhirnya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal 14 ayat 17, firman Tuhan katakan demikian, siapa lekas naik darah berlaku apa saudara? Berlaku bodoh. Dengar baik, kita yang gampang-gampang emosi, gampang marah, iya kan, bersumbu pendek gitu kan istilahnya. Apa-apa bentar-bentar marah, apa-apa marah, ada sedikit masalah marah, nggak ada masalah juga marah. Alkitab bilang berlaku bodoh. Siapa lekas naik darah, siapa cepat-cepat marah, dia berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, sama-sama bilang sama saya, bijaksana adalah orang yang bersabar. Jadi kenapa Alkitab katakan orang yang bijaksana adalah orang yang sabar? Karena seringkali saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang bersabar ini dia melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kita tahu bersama bagaimana kasus daripada Maria dan Marta. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Maria dan Marta memberikan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus saudaranya sakit, Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama di tempat pada saat itu dia ada, dan tidak langsung mengunjungi Maria Marta untuk menyembuhkan Lazarus. Akhirnya di sini terlihat, saudara dikasih dalam Tuhan, tatkala kita berdoa seringkali Tuhan mengizinkan waktu yang agak lama. Disinilah agar kita mengerti bahwa dengan bersabar kita bisa melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan bersabar. Dan tahukah saudara, kesabaran itu ujiannya setiap hari. Ujiannya setiap saat. Suami-suami harus sabar dengan istrinya, ya kan? Istri-istri harus sabar dengan suaminya. Anak-anak harus sabar dengan orang tuanya. Orang tua harus sabar dengan anak-anak. Jadi setiap hari kita dibentuk dengan kesabaran ini, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena seringkali ketidaksabaran kita membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh, saudaraku. Iya kan? Contoh sederhana, kembali saya kasih tahu, Saul. Ketika Saul diingatkan oleh Samuel, nanti ketika saya datang kepada kamu, baru kamu pergi berperang. Saya datang dulu, kata Samuel, untuk memberikan korban persembahan.
Setelah itu kalian baru berperang. Tapi apa yang terjadi? Saul mengambil tindakan yang bodoh karena tidak sabar menunggu Samuel datang untuk memberikan korban persembahan. Karena pada saat itu Saul lihat keadaan udah semakin genting, keadaan membuat dia takut. Akhirnya dia memaksakan diri dia sebagai seorang raja untuk memberikan korban persembahan. Padahal tidak boleh, hanya seorang nabi. Dia disuruhlah tunggu oleh Samuel. Nanti saya datang baru saya memberikan korban. Tapi akhirnya si Saul ini tetap memutuskan untuk dia membakar korban persembahan. Dan apa yang terjadi setelah Saul datang, saudara? Setelah Saul memberikan korban persembahan, Samuel datang. Wow, bedanya dikit sekali, saudara. Kalau saja dia mau sabar saat itu, maka dia akan memenangkan peperangan pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka kalah. Karena akibat ketidaktaatan, akibat kebodohan. Dikarenakan apa? Ketidaksabaran Saul. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali karena kita nggak sabar tunggu doa kita dijawab, kita datang ke orang pintar. Kalau kita mau jujur, seringkali itu yang kita lakukan. Kita datang ke dukun, kita datang ke paranormal. Kenapa? Habis gimana pendeta ya? Saya udah berdoa tapi doa saya nggak dijawab. Saya udah berdoa supaya rumah tangga saya dipulihkan. Saya sudah berdoa supaya suami saya Tuhan jamah. Tapi kok saya lihat kayaknya nggak ada perubahannya pendeta. Dulu saya nggak sabar nih. Lihat saudara, karena ketidaksabaran kita, akhirnya kita melakukan hal-hal yang bodoh. Karena itu saya berani pastikan seringkali kesabaran mencegah kita melakukan hal-hal yang bodoh. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh bodoh. Karena itu, Alkitab katakan tadi kan, orang yang bijaksana adalah orang yang bersabar. Karena itu kita melatih diri kita, saudara dikasih dalam Tuhan, melatih sama-sama diri kita hari ini. Secara khusus kita dengarkan firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi saya harus belajar sabar. Yang pertama, kita harus sabar menantikan doa-doa kita. Yang kedua, kita harus sabar melihat perkara-perkara yang mungkin kita pikir kok seperti ini, kok seperti itu. Kita belajar sabar aja. Karena kalau kita sampai terpancing emosi, saudaraku, kita sampai terpancing keadaan, maka keluarlah hal-hal yang buruk, yang bodoh menurut Alkitab. Sehingga akhirnya kita mengambil suatu keputusan yang salah. Kenapa? Karena kita tidak pikir panjang. Kita tidak berpikir panjang. Oh, kalau saya sampai melakukan ini, maka ini akan terjadi. Kalau saya sampai melakukan itu, maka itu yang akan terjadi. Kita nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena nggak sabar. Hari ini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa sabar seringkali mencegah hal-hal bodoh terjadi dalam hidup kita. Sabar seringkali merupakan suatu hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dalam melangkah, dalam mengambil sebuah tindakan. Belajar untuk selalu bersabar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu cepat marah, terlalu cepat emosi, sehingga kami akhirnya menyakiti hati istri kami. Kami menyakiti hati suami kami. Ampuni kami karena kami terlalu cepat marah, sehingga kami menyakiti hati anak-anak kami, hati orang tua kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang cepat marah, orang-orang yang lekas naik darah. Tapi hari ini kami mau belajar sabar. Sabar menghadapi masalah. Sabar menghadapi orang yang melakukan kecurangan dalam hidup kami. Sabar melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik atas hidup kami. Kami mau sabar karena kami tahu kesabaran mencegah kami untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Amba berdoa buat setiap umat Tuhan pada hari ini, Tuhan. Amba ucapkan berkat biar setiap kami dimampukan untuk lebih dan lebih lagi bersabar. Baik dalam bersabar menantikan waktu Tuhan, baik dalam bersabar melihat kuasa doa dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau tetap bersabar karena kami tahu ketika kami bersabar, maka kami akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi atas hidup kami. Oh Tuhan Yesus, biar firman-Mu termaterai hari ini dalam setiap kehidupan umat-Mu, sehingga hari ini kami melihat campur tangan Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kami. Amba ucapkan berkat buat setiap sobat maestro dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.